efektifnya memberikan pendidikan kepada anak itu adalah memang keteladanan. Terasa sekali. Kalau kita yang memberikan, kita nyuruh anak sholat, kalau kita tidak bergerak untuk sholat, kita masih di depan televisi, sholat kalau azan pasti anak tidak akan mendengar. Tapi kalau kita yang awal udah azan, TV dimatikan, kita wudhu, kemudian kita udah pakai mukena, ayo nak kita sholat, ya, anak itu insya Allah akan bergerak. Maka memang sekali lagi perhatian daripada kita, perhatian daripada pemerintah, perhatian dari masyarakat, perhatian daripada pemangku adatnya. Makanya tali tigo sapilin tungku tigo sejarangan itu harus kita kokohkan. Peran nenek mama, peran pemerintah, peran cendekiawan, ya, itu harus ditingkatkan sehingga memang anak itu semuanya ketika dia melakukan kesalahan semuanya menegur, berupaya untuk memperbaikinya, sehingga mudah-mudahan ya generasi ke depan yang kita harapkan itu akan menjadi generasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pojok Literasi dan Edukasi Ekonomi Syariah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, dan hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa Ibu Harnely Bahar. Beliau sering kita panggil Umi. Selamat datang Mi di studio Pojok Literasi Ekonomi Syariah Mi. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Umi Harnely ini berasal dari keluarga besar. Nah, kita ingin gali sedikit saja pengalaman beliau mengelola ekonomi keluarga beliau. Bagaimana merintis sehingga bisa sukses menjadi ibu gubernur. Kira-kira begitu, Bu. Ya, panjang tuh, Sa. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita melihat ya dalam keluarga ya, bahwasanya dalam untuk berpenghasilan tidak hanya cukup ya penghasilan suami gitu. Jadi kita sebagai seorang istri dari dulunya membantu perekonomian keluarga gitu dengan cara mungkin berjualan, membuat kue dan lain sebagainya. Kemudian termasuk ya dalam hal misal menabung ya, menabung itu juga memilih yang syariah. Ya. Tabungan sampai sekarang dari awal sudah adanya bank syariah di Kota Padang, kita udah beralih kepada bank syariah supaya apa? Supaya bagi hasil atau apanya itu udah jelas, bukan bunga. Ada berkah. Tapi mudharabah, apa namanya? Mudharabah. Ya, bagi hasil ya daripada keuntungan. Dan dari apa-apa yang kita lakukan ya selama ini, mungkin karena kita keluarga besar ya, alhamdulillah juga memberikan pendidikan, keterampilan juga kepada anak-anak ya, sehingga anak-anak itu juga berpenghasilan ya. Ada macam-macam ya, ada yang jualan baju, jualan jilbab, jualan rok ya, dan jualan makanan ya, jualan macam-macam ya, karena memang kita menyampaikan bahwasanya Buya menjadi pejabat ini cuma sementara ya, sebentar saja. Kalau kita tidak mandiri itu ketika dari susah kepada dari mudah kepada susah itu berat bagi orang. Tapi dari susah kepada mudah itu kan mudah ya, sangat mudah. Tapi ketika biasa senang ya, biasa hidup senang, biasa manja, kemudian posisi tidak ke perekonomian mungkin tidak seperti biasa, itu akan terjadi masalah ya. Tapi ketika kita melatih mereka dalam dalam perekonomian, berpenghasilan, punya keterampilan, ekonomi sebagai ketua Dekranasda juga gitu ya, membina juga UMKM dan lain sebagainya. Ya itu juga membina bagaimana anak-anak ya, sebagaimana nih, mohon maaf Ustadz, ini karena memang Ustadz Mulyadi, karena memang kita sering sampaikan ya, bahwasanya salah satu hadis atau nanti Ustadz bisa luruskan kalau salah ya. Janganlah engkau masukkan anak gadismu ke dalam kamar sebelum diajarkan 3 hal. Artinya jangan dinikahkan anak gadis sebelum diajarkan 3 hal. Yang pertama itu memang agama ya, agama. Al-Quran ya. Ajarkan Al-Quran, mana bisa membaca Al-Quran, makharijul hurufnya benar, tajwidnya benar ya. Ternyata dengan Al-Quran itu menjadi ketenangan, kenyamanan. Bahkan dengan Al-Quran dia bisa juga mengajarkan ilmu kepada orang lain. Walaupun niatnya mengajarkan ilmu, ternyata juga nanti ada diberikan rezeki oleh Allah lewat itu. Ada duniawinya juga. Ada dapat ya, itu dengan Al-Quran. Yang kedua, ajarkan anak itu memasak. Ternyata dengan memasak itulah punya keterampilan yang sangat luar biasa yang Umi rasakan ya.
Karena apa, dengan memasak itu kita bisa apa saja yang kita buat, apa saja yang kita pasarkan atau kita tawarkan kepada orang lain, dibeli, dan dibeli itu berkelanjutan gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, ajarkan anak itu menjahit. Ternyata menjahit itu juga ilmu yang luar biasa, sehingga dengan menjahit itu juga bisa menambah perekonomian keluarga. Ya, ini mungkin yang ilmu-ilmu yang mungkin apa yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Kita mencoba menerapkan walaupun belum sempurna ya Ustaz, pasti banyak kekurangan-kekurangan kita sebagai manusia, karena memang manusia tidak ada yang sempurna ya. Tapi alhamdulillah ketika kita menerapkan itu ya, maka upaya-upaya untuk menjauhkan diri daripada hal yang mungkin yang riba atau mungkin yang tidak islami atau yang patut kita upayakan, walaupun sekali lagi itu tidak sempurna, pasti ya banyak kekurangan-kekurangan kita. Betul Mi. Umi informasinya kalau nggak salah sudah punya anak 10 ya? 9 ya. Cucu berapa ya? Cucu berapa? Kalau anak alhamdulillah dikasih Allah hanya 9. Baru 9, hanya 9. 9, berarti hanya 9. Karena kalau cucu baru 9. Cucu baru 9, anak hanya 9. Anak hanya 9. Baik. Kemudian menantu baru 5. Baru 5, ya. Baik. Dari 9 tambah 5 berarti 18 tambah 23 ya. Berapa yang perempuan nih? Banyak yang perempuan atau laki-laki tuh ya? Yang jelas ya anak perempuan alhamdulillah diberikan Allah 6 orang. Ya, 6 orang, dari 6 orang itu 4-nya sudah menikah. Ya. Kemudian anak laki-laki 3. Ya, alhamdulillah ya. Jadi pertanyaan gini Mi, mana yang susah mendidik anak perempuan atau anak laki-laki Mi? Pengalaman Umi selama mendapat keturunan 9 anak dan 9 cucu ya. Ya, selamat. Alhamdulillah ya, kita banyak bersyukurlah kepada Allah ya, karena kita membesarkan anak dulu di era belum digitalisasi seperti sekarang ini ya. Masih HP masih jarang ya. Tontonan-tontonan masih belum ada, TV kabel belum ada, parabol masih TV biasa yang masih hitam putih ya, masih hitam putih ya, dan kemudian udah ada berwarna, tapi masih banyak acara-acara TV itu acara-acara yang mendidik waktu itu ya. Kalau sekarang ya karena TV kabel udah masuk ya dari luar ya, sehingga memang terasa agak sulit ya mungkin mengontrol ya anak pada saat ini. Tapi intinya adalah bagaimana kalau Rasulullah menyatakan berhasil mendidik anak perempuan ya Ustaz. Kan berarti mendidik anak perempuan berat gitu ya. Tapi berhasil mendidik anak perempuan 2 orang Ustaz. 2 orang berhasil dia menjadi solehah gitu. Itu udah surga, insya Allah udah masuk surga ya. Maka beruntunglah yang punya anak ya, dari 9 itu 2 orang tidak akan bisa gitu ya. Artinya itu ya upaya-upaya kita dalam memberikan pendidikan terbaik kepada anak ya. Memang efektifnya memberikan pendidikan kepada anak itu adalah memang keteladanan. Terasa sekali. Kalau kita yang memberikan, kita nyuruh anak sholat, kalau kita tidak bergerak untuk sholat, kita masih di depan televisi, sholat kalau udah azan pasti anak tidak akan mau mendengar. Tapi kalau kita yang awal udah azan, TV dimatikan, kita wudhu, kemudian kita udah pakai mukena, ayo nak kita sholat, ya, anak itu insya Allah akan bergerak. Artinya mendidik anak perempuan ataupun laki-laki sebenarnya sama saja. Nah, tergantung bagaimana kita memberikan keteladanan ya. Betul. Walaupun ada orang katakan ini susah nih mendidik anak perempuan, ternyata anak laki-laki lebih susah gitu. Beda-beda tantangannya. Jadi berbeda-beda. Mungkin kalau mendidik anak perempuan, kalau kita memang itu kerjasama ya, harus kerjasama antara suami istri ya dalam mendidik anak. Karena apa? Karena memang kalau kita melihat ya anak perempuan itu kan banyak perasaannya gitu ya. Kalau laki-laki kan banyak pikirannya ya. Bukan berarti yang laki-laki tidak punya perasaan gitu ya. Tapi berkolaborasi antara suami istri itu luar biasa. Ya wajar Allah mengingatkan apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya. Hunna itu istri-istri ya Ustaz. Ya. Suami dan istri dan suami. Istri itu adalah pakaian bagi suami, suami adalah pakaian bagi istri. Jadi timbal balik ya. Timbal balik ya, saling mengisi, saling bekerja sama termasuk dalam pendidikan anak ya. Sehingga anak itu tidak hanya diserahkan kepada istri ya, tapi juga peran ayah ya dalam menentukan bagaimana anak itu baik tidaknya ya, tergantung kerjasama yang baik ya antara suami dan istri. Baik Mi, ada kita di Sumatera Barat ini
filosofinya adat Basani Sara, syarat Basani Kitabullah. Iya. Pak Gubernur juga menjadikan kawasan Masjid Raya ini sebagai pusat pembelajaran ABCSBK. Karena di sini ada Masjid Raya, ada gedung LKM, ada juga Pondok Kandung. Nah, menurut Umi apa materi penting dalam masalah adat yang mesti ditanamkan oleh ibu-ibu Sumatera Barat untuk anak perempuan mereka? Iya, sebetulnya yang dua saja sudah dan lengkap gitu ya. Ya. Tahu jana nampe, ya. Tahu jana nampe, kato mendaki, kato menurut, kato mendata, kato melerian. Ya. Bagaimana sikap kita sikap anak kepada orang tua, ya, kepada orang tua kandungnya, kepada guru, kepada orang tua yang lain, hormat, santun, bahasa yang lembut gitu ya. Tidak pernah tinggi suaranya gitu. Ya. Itu tahu dia, ini kata untuk orang tua tidak boleh, sekalipun dia emosi, dia tetap dengan ramah tamah menyampaikannya, dengan baik menyampaikannya. Tahu menurun, bagaimana kata menurun kepada yang lebih kecil, dengan kata kasih sayang, menyayangi, memberikan ayoman, memberikan contoh yang baik ya. Kemudian bagaimana dengan teman sesama, kata mendata ya, tidak saling menghina, saling mengejek, tapi memberikan support, ya, bekerja sama. Kemudian kata melerang ya, kata-kata untuk ipa, babesan, kemudian jominantu, jomintuo ya. Kata-kata yang tidak sama dengan kita langsung kepada anak memberikan nasihat, tapi ada kata-kata yang memang kata-kata bijak yang harus disampaikan, walaupun itu adalah tujuannya menasihati, misalnya menasihati mertua atau menasihati orang tua gitu misalnya. Kalau melakukan kesalahan, tapi bahasa yang dipakai itu bukan bahasa yang menggurui misalnya. Kemudian sumbang dua balik. Sumbang dua balik itu sebetulnya kita melihat memang pas ya bahasanya adat Basani Syarak, syarat Basani Kitabullah, syarak mengatur adat memakai gitu. Adat saling kanagari gitu. Jadi kata-kata itu memang luar biasa gitu ya, karena orang tua mengajarkan bahas sumbang duduk ya. Contoh sumbang duduk pada ya, kalau sulit kita penerapan pada saat ini ketika kita ya anak-anak karena memang tidak dibiasakan. Anak-anak lebih anak perempuan pada saat ini lebih cenderung untuk bersila. Padahal kalau perempuan itu duduknya bersimpuh, laki-laki yang bersilo. Ya. Tapi dalam kenyataan kehidupan pada saat ini sulit kita melihat ya. Kecuali orang tua yang memang sudah sulit untuk bersimpuh, biasanya memang bersila satu hal yang nyaman. Tapi anak-anak sekarang kalau itu tidak diterapkan, tidak diajarkan, tidak disampaikan, tidak diberikan contoh ya, maka biasanya itu akan hilang. Ya. Sumbang anak-anak duduk dengan yang bukan muhrimnya, itu kan sumbang dua balik ya. Sumbang duduk laki-laki perempuan atau perempuan laki-laki berboncengan yang tidak muhrim misalnya, ya. Atau berjalan berduaan yang tidak muhrim ya, duduk berduaan di suatu tempat, apalagi tempat yang sepi itu sumbang. Padahal dalam Al-Quran juga dijelaskan, ya. Kalau berdua yang ketiganya apa? Setan yang akan dirumuskan. Nah, inilah yang mungkin pendalaman ya. Kalau kita lihat sumbang global itu ada sumbang duduk, sumbang taga, ya, sumbang bajalan, sumbang pakai, sumbang tanyu, sumbang jawe, sumbang kurenah, sumbang bagawa, sumbang amat 12 Ustaz. 12 ya. Ya, 12 gitu. Artinya dua saja ya, tentang sopan santun berbicara, etika berbicara, kemudian perilaku ya. Dua itu sudah cukup insya Allah ya. Iya, rasanya itu udah komplit ya, udah komplit itu untuk kayak sebuah pengamalan ya. Anak kemenakan kita ya, baik ya dalam semuanya, baik dalam tutur kata itu kan sumbang tanyo sumbang jawe ya, abah tanyo yang baik ya, bahwa menjawab kalau orang batanyo gitu kan. Itu sumbang dua balik itu dah mewakili dari tahu jona nampe ya, sumbang dua balik dah mewakili daripada pengamalan daripada adat Basani Syarak Basani Kitabullah. Baik Umi, mungkin ada pesan Umi untuk ibu-ibu Sumatera Barat ya, bagaimana menanamkan adat Basani Syarak Basani Kitabullah ini terkait dengan dua hal tadi, termasuk juga tentang penguatan ekonomi keluarga Mi. Iya, sekali lagi memang kalau untuk ya anak-anak kita memang harus ya orang tua yang menjadi contoh teladan, ya. Karena kalau orang tua dari segi berpakaian misalnya, ya siapa yang mencontohkan anak misalnya berpakaian misalnya tidak memenuhi kembali lagi pada orang tua. Kata-kata misalnya, kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak baik, siapa yang memberikan contoh? Lagi-lagi orang tua. Karena memang pepatah kita mengatakan ayat titiran atau itu jatuhnya tidak jauh dari palimbahan. Jadi memang walaupun tidak semua ya, kalau kita orang tua rasanya melihat anak bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah kita contohkan, tidak pernah kita lakukan, kemudian dilakukan oleh anak ya, kita melihat ini lingkungan bi'ah ya, bi'ah, lingkungan yang mempengaruhi, pengaruh teman, pengaruh
apalagi digitalisasi pada saat ini, ya memang orang tua harus memberikan pengayoman, berangkulan, kasih sayang, perhatian ya kepada anak-anak sesibuk apapun kita dalam melaksanakan tugas ya. Perhatian dan kasih sayang kepada anak, mengingatkan anak sudah sholat atau belum, membangunkan anak sudah sholat atau belum, sholat subuh atau apa ya, itu harus diingatkan terus gitu. Tidak ada istilahnya ya udahlah umurnya udah lebih 18 ya udahlah tanggunglah dosa sendiri. Tidak ada, kita orang tua harus mengingatkan anak, mengingatkan, membangunkan sampai dia mau bergerak untuk melaksanakan sholat ya. Kalau belum juga ya sampai mungkin memercikan air dan lain sebagainya harus dilakukan. Karena kalau masih ada orang tua yang masih nyinyir ya mengingatkan sholat ya, kita berharap ya generasi muda ini akan masih bisa dirubah ya kepada arah kebaikan. Walaupun ujian dan cobaan daripada anak-anak ini di era digitalisasi, tujuan orang menghancurkan bangsa, menghancurkan generasi muda, itu masih bisa kita berupaya untuk merubah ya mereka untuk menjadi arah yang lebih baik ya. Kalau orang tua mau memang menyampaikan sesuatu itu dengan kesabaran ya, dengan penuh kesabaran ya. Bukankah Allah juga mengingatkan wasta'inu bis-sabri was-shalah ya, innallaha ma'as-sabirin kan gitu. Kalau kita tidak sabar ya kita ingin merubah perilaku anak secara instan langsung ya itu tidak bisa gitu. Maka memang sekali lagi perhatian daripada kita, perhatian daripada pemerintah, perhatian dari masyarakat, perhatian daripada pemangku adatnya. Makanya tali tigo sapilin tungku tigo sejarangan itu harus kita kokohkan. Peran nenek mama, peran pemerintah, peran cendekiawan ya, itu harus ditingkatkan sehingga memang anak itu semuanya ketika dia melakukan kesalahan semuanya menegur, berupaya untuk memperbaikinya sehingga mudah-mudahan ya generasi ke depan yang kita harapkan itu akan menjadi generasi yang baik. Baik, Umi, terakhir himbauan Umi untuk anak-anak perempuan kita Sumatera Barat agar mereka sukses dunia akhirat. Ya, untuk anak perempuan ya jaga diri, sebetulnya bukan anak perempuan saja, semua laki-laki juga. Ya, Ini khusus kamu perempuan. Ya, jaga diri, jaga kemaluan, jaga perhiasan kita, jangan dilihat orang lain, jangan melakukan hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah ya. Ilmu agama harus kita tingkatkan ya, sehingga memang pengamalan dari agama itu bisa terrealisasi ya. Walaupun kita tidak di sekolah agama, di sekolah mana saja, sekolah negeri atau di mana saja, ilmu agama itu harus ditingkatkan supaya apa? Supaya pengamalan nanti menjadi seorang ibu akan menjadi seorang ibu yang baik, ibu yang soleha, ibu yang mengayomi anak-anak, memberikan perhatian kepada anak-anak, menjadi istri yang soleha, istri yang memberikan tugas ya, melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Sehingga terjadi ketahanan keluarga ya. Kita mengharapkan di masa sekarang ya banyaknya tingkat perceraian yang tinggi, itu berdampak terhadap anak-anak kita menjadi korban ya. Anak-anak yang perceraian daripada orang tuanya, anak-anak itu mencari pelarian kasih sayang kepada orang lain sehingga terjadilah ada yang lari kepada narkoba, minuman keras, LGBT juga banyak ya di tempat kita ya. Ini adalah salah satu mungkin pelarian daripada hal-hal yang mungkin dia tidak dapatkan ya di dalam keluarga atau di dalam masyarakat ya. Nah, ini mari kita bersama untuk bagaimana membangun bangsa ini ke depan dengan sinergisitas dan kolaborasi ya. Makasih Mi. Pemirsa Pojok Literasi dan Ekonomi Syariah, alhamdulillah kita sudah berdialog panjang dengan Umi Harneli. Dan banyak pesan bagi ibu-ibu dan juga anak-anak, khususnya perempuan dan juga laki-laki ya. Tidak ada perbedaan laki-laki atau perempuan, sama semuanya. Semua anak-anak sudah ada pesan dari Ibu Harneli. Mari kita amalkan pesan dari beliau itu. Dan kepada semua pemirsa jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agenda yang sudah kita lakukan ini. Terima kasih sekali lagi ini. Terima kasih atas kehadirannya di Pojok Literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.